Musibah banjir besar di Sumatera bulan November tahun 2025 telah menelan lebih dari 850 nyawa. Inilah kisah bukit yang longsor yang menimbun satu keluarga. Sejak bunga seroja riasan sambut remaja putri remaja. Aku adalah bukit yang sangat tua, jauh lebih tua dari riwayat semua keluarga yang pernah berteduh di bawah kaki. Bunga yang elok di menjajahan di menja. Oh saja sekedar saja. Dulu hutan tumbuh di dadaku menjadi untayan doa yang tidak pernah putus. Akar-akar panjang menahanku seperti tangan-tangan para leluhur yang menjaga dunia tetap seimbang. Warga desa memetik sedikit, menebang satu pohon, lalu dua pohon untuk kayu bakar, untuk membangun rumah kecil, dan untuk menghangatkan malam mereka. Aku tidak pernah marah. Aku tahu mereka menebang dengan hormat, seperti anak kecil yang meminta pada ibunya dengan suara keras. Mereka memotong, tapi juga menekan. Mereka mengambil, tapi juga merawat. Aku merasa tercinta. Tapi mereka berbeda, gergaji tak lagi diayunkan oleh tangan desa. Mesin-mesin besar datang entah dari mana. Suara logamnya dingin tanpa nurani. Perusahaan-perusahaan itu naik ke punggungku menjadi pasukan yang lapar, menggundulir rambut hijau, menelanjangi sampai ke tulang. Setiap pohon yang tumbang menjadi angka dalam laporan laba, menjadi jembatan menuju rekening mereka, bukan menuju kehidupan. Akar akan menjagaku dicabut, bukan oleh orang yang merawatku, melainkan oleh mereka yang bahkan tak tahu nama desaku. Para pekerja berseragam mengiris tubuhku seperti mengiris kue ulang tahun. Namun tak ada permisi, tak ada terima kasih. Mereka datang hanya menuntut uang, bukan untuk menumbuhkan hutan. Dan ketika setengah tubuh
gontak dan kerontang mereka pergi, meninggalkan aku berdiri sendirian di hadapan badai yang semakin ganas. Ayah turun tanpa suara, menyapu pemukiman warga. Tangis pecah di mataku, air ke laut tak lagi lembut. Pada malam itu, hujan turun dengan deras mengguncang langit yang membentuk luka lamaku yang tak sempat sembuh. Tanahku bergerak ulang, aku sudah rintik seperti orang tua yang tak lagi pasti. Aku mencari akar-akar yang dulu melumpuh. Tak ada. Aku mencari pohon-pohon yang dulu menahan bauku. Tak ada. Aku mencari suara burung yang dulu mengingatkanku pada kehidupan. Tak ada. Yang tersisa hanya ruang kosong, luka industri yang baunya membuat bumi sendiri kangen. Tubuhku pun menyerah, patah, runtuh, pecah. Bukan karena aku tak ingin, tapi karena aku tak lagi sanggup. Di bawah tubuhku, sebuah mobil putih kecil berhenti, hanya untuk istirahat. Di dalamnya ada keluarga sedang menuntut hari panjangnya tawa kecil yang lembut. Gadis itu sempat memungut daun berbentuk hati dari pohon terakhir yang masih tersisa. Aku melihatnya. Aku merasakan kehangatan kecil itu, seperti kenangan yang hampir punah. Aku ingin melindungi mereka, seperti dulu aku melindungi desa-desa kecil yang tumbuh bersama akar-akar hati. Tapi ketika tubuhku mulai bergeser, aku tak punya lagi penyangga. Tanah kehilangan kesabarannya, gravitasi menarik air mataku dari dalam serbentakan yang membuat langit tercekak. Aku menutup mereka dengan rasa bersalah yang tak terucapkan. Nama-nama kembali
mencermin raksasa. Bukan hanya hujan yang turun malam itu, tetapi kontrak-kontrak bisnis yang dulu ditandatangani tergesa, jatuh satu persatu dari langit sebagai batu dan batang yang mati. Di balik setiap meter tanah yang melorot, ada tanda tangan yang menjelma menjadi longsor, ada stempel yang berubah menjadi arus banjir menelan nama-nama di kartu keluarga. Kini aku terbaring, separuh hilang, separuh menjadi kubur. Namun yang paling hilang bukanlah hatiku, melainkan keyakinanku bahwa manusia masih mampu membedakan kebutuhan dan keserakahan. Warga desa menebangku dengan cinta, dengan hormat, dengan seimbang. Aku sanggup sembuh, tapi perusahaan yang menebangku dengan ambisi, dengan ketamakan, dengan gelap mata, aku tak pernah bisa pulih. Kota jauh, di ruang rapat ber-AC, sebuah perusahaan metropolitan. Angka-angka laba tumbuh di layar seperti hutan palsu. Grafik keuangan naik, itu sesungguhnya peta jenazah. Tiap garis hijau adalah nisan yang disambar. Di dalam rekening mereka ada lumpur di antara gigi, ada nafas